Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Solihul Muayab, NIM A11.2024.15565. Kali ini saya menjelaskan clustering yang judulnya Clustering Data Penduduk Jateng 2024. Nah, selanjutnya tujuan clustering. Tujuan clustering adalah mengidentifikasi populasi di wilayah Jawa Tengah. Penentuan cluster yaitu yang pertama informasi tentang jumlah penduduk, distribusi umur, jenis kelamin, tingkat kelahiran. Yang kedua, mengelompokkan data wilayah dan penduduk yang terbesar di Jateng. Selanjutnya, tahapan-tahapan clustering. Yang pertama, satu, mencari data yang akan dioleh dari web internet. Kedua, kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam Excel untuk kita olah agar dapat diimport ke dalam SPSS. Ketiga, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS dan mengimport data Excel yang kita punya. Keempat, lalu kita edit data variabel view terlebih dahulu dan sesuaikan nama variabelnya. Dan kelima, setelah variabel sesuai kita inginkan, lalu pindah ke data view dan membuat clustering. Dan terakhir keenam, setelah semua tahap selesai dengan sesuai keinginkan akan muncul hasil outputnya. Selanjutnya variabel data. Isinya yang variabel view itu. Yang pertama kabupaten kota. Kedua X1 jumlah penduduk, X2 lanjut pertumbuhan penduduk, X3 persentase penduduk, X4 kepadatan penduduk, dan kelima X5 rasio jenis penduduk. Dan selanjutnya data yang diambil. Data yang saya ambil di web Jateng BPS bagian kependudukan. Lalu kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah mempunyai data Excel yaitu dari sumber Jateng BPS yang berjudul kependudukan. Berikutnya saya akan mengimport data Excel ke SPSS. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, lalu kita import dari Excel ke SPSS-nya. Dan selanjutnya kita edit nama, ganti kabupaten kota, X1, X2, X3, X4, X5. Desimalnya ganti 33 semua. Dan width ganti 55, 555, 6. Dan lalu labelnya jangan lupa diisi sesuai nama yang di datanya ya. Saya yang pertama kabupaten kota, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, presentasi penduduk, dan selanjutnya kepadatan penduduk, rasio jenis penduduk. Dan selanjutnya kita ke data view-nya sudah sebelumnya kita editkan ya, lalu kita melihat di data view-nya sudah hasilnya gini. Kita ambil 3 desimal, ini hasilnya belakang ini ya. Lalu kita langsung cek. Lalu kita setelah ini kita edit data variabel, lalu kita langsung masuk di SPSS outputnya. Selanjutnya kita masuk di output SPSS-nya. Lalu kita buka analyze.
terus klasi V, Gigamens clustering, lalu kita mencet yang kabupaten, kota, pindahkan di label caches by, lalu yang jumlah penduduk X1 dipencet di shift, lalu dipencet yang bawahnya ya, terus dipindahkan di variabel, lalu kita save command clustering save new, dicentang semua, clustering membership dan distance from cluster center, di continue, dicentang semua, lalu kita number of cluster ganti 3, yaitu lalu kita oke, dan ini hasilnya yang tadi kita edit clusteringnya. Selanjutnya hasil clustering tadi ada 3 hasil masing-masing berbeda dengan lainnya. Selanjutnya yang masuk cluster, saya akan mengambil contoh di Kabupaten Banyumas. Banyumas dengan X1 yaitu 1.847.100 data, yang di sini X1 yang mendekati ada klaster nomor 3 mendekati X1 ya, ada di klaster nomor 3. Yang selanjutnya ada X2 1060 data di Kabupaten Banyumas, yaitu mendekati di klaster 2. Klaster 2 dan ada X3 Kabupaten Banyumas, yaitu 4.870 data yang mendekati di klaster 3. Selanjutnya X4 yang di Banyumas ya, 1.328, yaitu yang mendekati di klaster ketiga ini berarti ketiga. Yang kelima yaitu X5, yaitu dari Kabupaten Banyumas 100, yaitu 101.200 data, 1.101, 100.200 data, yaitu yang mendekati di klaster kedua. Jadi di klaster 2 Kabupaten Banyumas ada 2 data yang mendekati di klaster 2, sedangkan ada 3 data yang mendekati klaster 3. Jadi Banyumas termasuk dalam klaster ketiga karena banyak data yang mendekati di klaster 3, yaitu number of cases in X cluster. Cluster ke-1 yaitu ada 4 kabupaten, yang kedua ada 1 kabupaten, ketiga ada 31 kabupaten, yaitu jadi totalnya 36 kabupaten. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang enak, yang masih ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.